Oke, baik. Ya, anak-anak kelas 7 ya. Kalau kemarin kita sudah melihat mengenai aku memiliki kemampuan gitu. Nah, sekarang kita membahas keterbatasan ya. Aku memiliki keterbatasan. Nah, teman-teman sekalian, harus kita lihat bahwa setiap orang itu pasti punya kekurangan atau keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Nah, keterbatasan itu fakta yang tidak dapat kita pungkiri atau kita elakkan ya. Setiap orang, siapapun itu pasti memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang paling real, yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa dielakkan lagi adalah kematian ya. Setiap orang yang dilahirkan, yang datang ke bumi ini pasti punya ujungnya, ujung kehidupannya itu kematian, peristiwa kematian ya. Nah, keterbatasan dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh seseorang itu mengisyaratkan sebuah panggilan untuk berelasi dengan sesama ya. Karena kita ini punya keterbatasan, kita sadar kita nggak sempurna, maka kita diundang untuk membangun relasi dengan yang lain. Kita diundang untuk keluar dari diri kita, bertemu dengan orang lain, berjumpa dengan orang lain, dan membangun relasi dengan mereka, ya, sehingga setiap orang itu dapat saling kerjasama, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan sebagai pribadi, ya. Tidak ada orang yang dapat hidup sendiri, ya. Manusia adalah makhluk sosial. Kenapa? Ya karena salah satunya adalah karena manusia punya keterbatasan, ya. Bukan alasan utama atau yang paling utama, tetapi salah satu alasannya adalah kenapa kok manusia sebagai menjadi makhluk sosial adalah karena manusia punya keterbatasan. Semua dari kita punya keterbatasan, maka kita butuh orang lain untuk melengkapi keterbatasan itu, ya. Begitu pula kita punya kelebihan, kita diminta untuk melengkapi keterbatasan orang lain, ya. Rodanya kurang lebih seperti itu berjalannya ya. Nah, dalam menyikapi keterbatasan tersebut, itu ada yang berani mengakui atau menerima keterbatasannya secara jujur ya. Bentar, ini tak pindah dulu ya. Bapak naik ya, awas jangan kaget gitu. Iya, mana nih? Sip. Nah, ya supaya kelihatan itu. Dalam menyikapi keterbatasan itu ada yang berani, berani ngomong ya, tetapi juga tidak sedikit orang yang tidak berani ngomong atau bahkan menolak ya. Ya enggak, saya tidak punya keterbatasan, pokoknya aku superhero gitu ya. Jadi merasa bahwa semua hal bisa dilakukan. Nah, repot kalau kayak gini ya. Itu. Itu poin yang akan kita bahas dalam pokok bahasan subbab kali ini, yaitu aku memiliki keterbatasan. Kalau kita sudah melihat di sebelumnya bahwa kita punya kelebihan, sekarang kita berani melihat keterbatasan, kita berani melihat segi-segi lemah, kita berani melihat kekurangan dalam diri kita ya. Kita lanjut. Iya, ini dia. Ini bacaan Injil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ya. Ini karena pendek, mari kita baca aja ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, coba kalian renung-renungkan sejenak, itu baca ulang,
perikop ini sejenak untuk semakin memantapkan pesan apa yang mau diambil oleh Markus dalam Injilnya ya. Coba dibaca dulu, disimak, dilihat kenapa sih ada peristiwa ini. Yesus mau ngomong apa, gitu. Nah, semoga sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu, poinnya kita lanjut ya. Kita lanjut next berikutnya. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ya, kutipan ini mengajarkan kepada kita ya, tadi Markus tadi itu ya, cara untuk mengatasi keterbatasan. Coba keterbatasannya apa menurut kalian ya? Nemu nggak keterbatasannya? Ada yang menemukan mungkin berpikir-pikir ya. Ya, kalau kita lihat ya, kita coba mundur sedikit. Ya, di situ ada beberapa kata ya yang muncul ya, dan kata yang muncul itu adalah takut ya. Ini keterbatasan paling mendasar dari manusia ya. Kalau tadi kita membahas bahwa setiap manusia punya ujung yang namanya kematian, ujung kehidupan, tapi dalam kehidupannya itu manusia juga punya keterbatasan yang paling dasar, yang paling bahkan bisa melemahkan orang yang kuat sekalipun, ya. Orang yang diktator sekalipun, penguasa sekalipun, dia bisa lemah, dia bisa merasa terbatas dirinya kalau dia merasa takut ya. Ketakutan adalah keterbatasan yang paling membatasi ya. Hal-hal lain fisik, psikologis, pikiran itu bisa di-upgrade, bisa diolah, bisa diperkaya ya. Tapi kalau kita tidak berani melawan rasa takut, ya sudah, apalagi yang tersisa gitu ya. Nah, dari bacaan ini jelas bahwa para murid itu ketakutan ya, bimbang ya, ketakutan itu nanti buahnya banyak, ada bimbang, gelisah, kecewa, cemas, apalagi bimbang udah tadi ya, apa ya, tidak yakin ya, dan banyak buahnya amarah, ada begitu banyak cabang-cabang dari ketakutan itu yang keluar sebagai output dari ketakutan, rasa takut yang berlebihan terutama ya. Nah, ya, kita pindah lagi ya. Kutipan ini mengajarkan kepada kita cara mengatasi keterbatasan, terutama ketakutan ya. Ada tindakan positif yang dapat kita teladani dari para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan. Yang pertama apa? Dalam keterbatasan mereka tidak bersikap minder atau munafik ya. Ya sudah diakui ya. Kami takut, maka kami minta tolong. Kami takut, maka kami berani untuk memanggil guru kami Yesus ya. Jadi tidak jaim, tidak apa ya, tidak cuek gitu ya. Nah, dalam keterbatasan ini mereka datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dalam mengatasi keterbatasan, setiap orang selain perlu menjalin kerjasama dengan sesamanya, juga dipanggil untuk senantiasa terbuka akan campur tangan Allah, bahkan memohon pertolongan Allah sebagai sumber kekuatan yang sejati. Ya, seperti para murid itu, kita diundang untuk tidak takut datang kepada Allah. Kita memang sebagai manusia punya plus dan punya minus, itu hukum alam ya. Setiap setiap energi yang ada di alam itu ada yang plus dan ada yang minus gitu. Jadi memang ya kita manusia ini by design secara rahmat, secara kodrat itu ya kita punya kelebihan tapi juga punya kekurangan ya. Jangan takut untuk mengatakan, untuk mengakui, untuk menerima kekurangan kita. Kekurangan bukan akhir dari segalanya. Kekurangan bukan the end of the world ya, akhir dunia. Duniaku runtuh, tidak. Kekurangan kalau kita bisa menyikapi dengan cara pandang yang baru, cara pandang yang positif, itu bahkan bisa menjadi kelebihan ya. Ada sebuah cerita pendek, ini menarik ya. Jadi ada seorang bapak punya anak dua. Bapak ini punya anak dua. Dia berpesan kepada anaknya gini, "Nak, kamu nanti kalau sudah besar ya, itu kalau kerja itu kamu kalau kerja itu tidak boleh kena matahari." Ya, bapaknya hanya bilang seperti itu. Kamu kalau kerja tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Dah, itu anaknya dua-duanya ini cowok laki-laki ya. Oke, mereka dua-duanya itu menerima nasihat itu dengan baik, diterima, diingat-ingat sampai mereka dewasa. Ya, ketika mereka dewasa, si kakak dan si adik ini punya cara pandang yang beda. Cara pandang yang pertama adalah karena si kakak melihat, mendengar bahwa bapaknya berpesan, oke, aku tidak boleh pepanas ya.
tidak boleh kena panas. Udah, maka aku di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, menunggu belas kasihan orang. Ya, akhirnya apa ya? Dia tidak sukses karena dia merasa terbatas, mengungkungi dirinya, membatasi dirinya. Sementara si adik dengan pesan yang sama, dia berpikir begini, oke, bapakku bilang kau nggak boleh pepanas, maka aku harus kerja berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Ya, jadi si kakak itu cuma di rumah aja, si adik kerja keras, ya dari pagi buta sampai malam gelap. Outputnya beda sekali. Si kakak ini nggak ngapa-ngapain, bahkan untuk rezeki aja dia harus menunggu belas kasihan orang. Tetapi si adik mengalami kesuksesan, tokonya berkembang pesat. Ya, kenapa? Dengan pesan yang sama mereka punya cara pandang yang beda, dan cara pandang ini salah satunya adalah mengatasi keterbatasan kita, ketakutan-ketakutan kita. Ya, ini yang menjadi penting ya untuk diingat, untuk kita semua ingat. Pesan pesan hidup itu mungkin sama, nasihat itu mungkin sama, tetapi ketakutan, keterbatasan itu kadang-kadang menghambat kita untuk berkembang, untuk bertumbuh, untuk berjalan, ya, untuk memperkaya diri kita. Ya, berkaitan dengan tentunya tema yang dibahas sebelumnya ya. Aku punya kemampuan. Nah, akhirnya apa? Keterbatasan kita itu membatasi semuanya, bahkan kemampuan kita juga ikut terbatas, ya toh, ikut dikungkung, ikut dikerangkeng ibaratnya. Ya sudah, repot kalau sudah begitu ya. Itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, bawa turun dulu ya. Ini kan dari atas. Turun ya. Awas, jangan kaget. Ya, iya, mana dia? Iya, 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 iya. Turun dulu. Iya. Oke. Nah, dah, ya. Nggak kelihatan. Nah, cara mengatasi keterbatasan ya. Yang pertama adalah menerima diri dengan penuh rasa bangga dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Bangga itu bukan sombong ya. Sombong itu over proud. Bangganya kelebihan ya, sesuatu yang over, yang kelebihan, yang tumpah-tumpah itu nggak baik ya. Tapi kalau bangga ya nggak apa-apa ya. Aku bangga diriku bisa berguna bagi orang lain dengan cara aku misalnya menghibur orang lain, stand up comedy, nggak apa-apa ya. Itu bangga. Tapi kalau bangganya kelebihan, bangganya kelewatan, menjadi sombong, itu yang tidak baik karena ada setinggi-tingginya langit masih ada langit di atasnya ya. Selucu-lucunya kamu masih ada yang lebih lucu dari kamu ya. Sebaik-baiknya kamu masih ada yang lebih baik dari kamu. Dan itu berlaku untuk kita semua ya. Itu yang pertama ya, menerima diri penuh rasa bangga, tidak over proud, bangganya cukup ya, tidak berkurang tapi juga tidak lebih ya. Jangan juga kekurangan rasa bangga, yaitu rendah diri namanya ya. Tuh. Yang pertama, lalu yang kedua adalah tidak menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk tidak bisa berkembang atau meraih sukses. Ya Pak, saya kan nggak bisa nyanyi. Kalau disuruh nyanyi, aduh nggak deh, malu ah. Mungkin memang kita tidak sesempurna orang yang suaranya seriosa, yang nyanyinya menggelegar ya, tidak masalah. Tapi setidaknya, seenggaknya kita sudah mencoba, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah mencoba, kita sudah berlatih, menghasilkan yang terbaik dari diri kita ya, mengusahakan yang terbaik dari diri kita. Nggak masalah ya. Yang penting sudah ada usaha, sudah ada niat. Yang pasti usaha dan niat itu menghasilkan. Dah, nggak mungkin nggak menghasilkan ya. Walaupun sedikit, walaupun mungkin orang cuma gitu doang, tapi usaha dan niat pasti menghasilkan sesuatu ya. Nah, lalu cara mengatasi keterbatasan yang ketiga adalah dengan giat berlatih, belajar, dan tidak segan-segan mau menimba ilmu atau belajar dari orang yang lebih berpengalaman ya. Baik kelebihan maupun kekurangan, cara mengatasinya sama ya. Dengan berani untuk keluar dari diri kita, eksplor dunia di luar kita, eksplor orang-orang di sekitar kita, supaya apa? Supaya kita mendapat output ya, mendapat input yang baik dari orang-orang di sekitar kita, outputnya juga baik ya. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan takut untuk keluar dari diri kita ya. Itu. Lalu yang terakhir, kalian bisa menambahkan sendiri, tapi yang terakhir
menyemangati diri untuk mau meneladan orang yang dapat meraih keberhasilan meskipun dia memiliki kekurangan ya. Kita punya kekurangan, kita punya hambatan, kita punya problem, it's okay, tidak masalah. Asal kita punya kemauan, asal kita punya niat, asal kita punya usaha, tidak ada yang mustahil ya. Kita bisa melampaui itu semua ya. Ini kalian bisa menambahkan lagi cara mengatasi keterbatasan yang lain-lain, silahkan ditambahkan, tapi paling tidak ada 4 cara ini yang semoga membantu kita semua untuk keluar dari kerangkeng keterbatasan itu ya, ke penjara itu, kotak itu kalau kita membayangkan keterbatasan tuh kayak kotak yang membatasi gitu loh. Ya udah kita nguplak di situ aja, muter-muter di situ aja ya. Kalau anjing ya atau kucing atau ayam ya dimasukin kandang itu kan dia akan muter-muter di situ aja. Nah, keterbatasan kurang lebihnya seperti itu ya. Sehingga kita nggak bisa melihat di luar ada apa. Sudahlah dikandangi, ditutupi lagi gitu. Ya udah, yang kita lihat diri kita, lalu pesimis, lalu nangis, lalu rendah diri, pokoknya sesuatu yang negatif ya, negatif vibes yang tidak menghasilkan. Tetapi kalau kita berani keluar dari keterbatasan kita, kita kita tahu kita punya tembok keterbatasan itu, kita tahu kita punya kandang itu, tapi kita berani ngelompat dari sana, melompat. Des, ya sudah. Maka tentu ada hasil yang kita terima. Ya, tuh. Lanjut. Nah, itu semua ya pembahasan minggu lalu yang lalu dengan sekarang itu punya keterkaitan ya. Apa tuh keterkaitannya Pak? Keterkaitannya dalam poin ini, bersyukur diciptakan sebagai citra Allah ya. Kita sudah sadar, kita sudah tahu dalam pertemuan-pertemuan awal bahwa kita ini adalah citra Allah. Kita itu dikaruniai akal budi, dikaruniai kehendak untuk bisa berdaya cipta dan berdaya karsa. Maka semua itu hendaknya kita syukuri. Kita terima sebagai gift, sebagai rahmat, sebagai pemberian dari Allah yang berguna untuk apa? Untuk hidup kita. Dan itu saling melengkapi. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, orang lain punya kelebihan, orang lain punya kekurangan. Dan disitulah kita bertemu untuk saling melengkapi dengan bakat kita, dengan kemampuan kita. Ya, makanya kalau kalian lihat jenis pekerjaan itu kan banyak banget ya. Ya karena apa? Karena orang ada yang bakatnya di sana, bakatnya di sini. Monggo, tidak masalah. Selama itu dieksplor dengan baik, dan menghasilkan yang positif, berguna setidaknya untuk diri kita, tetapi kalau baik kalau bisa berguna untuk orang lain juga tidak masalah ya. Itu sudah merupakan bentuk syukur kita diciptakan sebagai citra Allah. Nah, maksudnya apa toh bersyukur diciptakan sebagai citra Allah? Yang pertama, Tuhan telah memahkotai kita dengan hormat dan kemuliaan, mengangkat kita menjadi tuan atas segala ciptaan, dan menganugerahkan bakat. Ya, kita ingat di poin pertama itu kan ada perintah untuk menguasai alam semesta dan seluruh isinya, mengembangkan, berkembang biak dan segala macam. Ditambah lagi bakat komplit manusia itu, ya. Komplit itu karetnya 2 biasanya ya. Tuh. Nah, maka sudah seharusnya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita ini sudah komplit, pepak. Nah, itu sudah tinggal dikembangkan ya, walaupun kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, tapi kita sudah komplit diciptakan untuk saling melengkapi. Nah, bagi orang beriman bersyukur itu berarti dengan segala kerendahan hati, dengan segala penuh rasa terima kasih ya, kita mengucapkan thanks God, Tuhan terima kasih atas segala pemberian dan penyelenggaraan hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita. Atas kalau bahasa Latinnya itu Providentia Dei, ini bahasa kerennya ya, biar ada istilah-istilah yang keren sedikit lah itu. Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi ya itu. Kita sudah di kehidupan kita ini sudah dilengkapi macam-macam ya, gampangannya gitulah. Penyelenggaraan ilahi itu gitu. Kehidupan kita ini sudah dilengkapi macam-macam, sudah dibimbing, sudah diberi rahmat, diberkati, wes pokoknya Bapak. Nah, kita harus bersyukur, kita harus mengucapkan terima kasih ya. Karena apa? Karena itu semua bukan usaha kita, itu semua bukan jasa kita, bukan karena kita hebat, ya. Kalau ada lagu itu kan dulu bukan karena kuat dan hebat, itu semua karena cinta ya.
Semua karena cinta. Wah, itu. Nah, ya, cinta siapa? Cinta Allah kepada manusia, ya. Semua karena cinta Allah, bukan karena hebat, bukan karena kuatnya manusia. Bapak tak naik dulu ya. Ya, kita naik dulu ya. Ini tulisannya nggak kelihatan. Ya, naik. Deng, 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 deng. Mana dia? Iya, 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 iya. Iya. Nah, poin yang terakhir adalah bersyukur atas segala penyelenggaraan hidup, berarti kita berterima kasih atas segala peristiwa hidup yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang enak maupun yang tidak enak, yang senang atau yang sedih, yang gembira atau yang buat gondok, gitu, yang mendidik kita, yang mungkin menjatuhkan kita, tetapi mengangkat kita kembali. Itu semua kekayaan hidup kita, ya. Kita punya kekayaan hidup masing-masing dan salah satunya adalah pengalaman. Setiap orang pasti berbeda, gitu. Nah, eh, bersyukur atas segala penyelenggaraan hidup berarti kita berterima kasih atas segala peristiwa hidup yang menyenangkan ataupun peristiwa hidup yang tidak menyenangkan ataupun yang tidak sesuai dengan harapan kita, dengan ekspektasi kita, dengan keinginan kita, dengan kemauan kita, ya, dalam hidup. Apalagi semakin kalian bertumbuh dewasa, kita semua bertumbuh dewasa, ada hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan harapan, ada hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, dengan keinginan, dengan kemauan, dengan gambaran kita, gitu. Ya nggak masalah, ya. Eh, Bersyukur, kalau kita berani bersyukur, berani let it go, ya. Soundtracknya Frozen itu, film Frozen itu kan let it go, ya. Let it go, let it go. Nah, itu berani untuk let it go, berani bersyukur, maka kita sudah menjadi manusia yang pepak karena kita sadar bahwa kita berada dalam providensia Dei, dalam penyelenggaraan ilahi, dalam rahmat Allah, dalam situasi berrahmat, ya. Oke, lanjut ya, guys. Nah, Bapak miring dulu. Ya. Bersyukur diciptakan sebagai citra Allah, ya. Kita turun dulu, Bapak tak turun supaya tulisannya kelihatan. Turun, 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 turun. Ya. Nah, ada cara pandang terhadap hidup yang penuh syukur itu akan sangat mempengaruhi tindakannya terhadap hidup itu sendiri. Ya, kalau kita berani bersyukur, maka rasa syukur itu berdampak terhadap tindakan kita. Misalnya, orang yang terima mungkin hanya gajinya Rp5.000 per hari, mungkin dia lebih sukacita daripada orang yang gajinya 20 juta per hari mungkin. Itu karena mungkin yang 5.000 ini penuh rasa syukur, dinikmati, dirasakan suka dukanya, dirasakan pahit getirnya, dirasakan enak tidaknya. Dia feel free, ya, let it go tadi, ya. Sementara orang yang gajinya mungkin 20 juta per hari, ya, kayak Messi itu kan kalau dikonversi gajinya per jam itu per detik itu katanya 40.000. Kalian bayangkan, ya. Gaji Rp40.000 per detik itu sehari udah berapa gitu ya. Tapi mungkin apakah dia bahagia? Belum tentu juga, ya. Tergantung di sini salah satu poinnya adalah rasa syukur. Bersyukur tidak atas nikmat, atas rahmat, atas pemberian yang sudah diberikan, ya. Sudah kita dapat. Nah, cara pandang terhadap hidup, terhadap peristiwa hidup itu akan pengaruh ke tindakan. Kalau kita bersyukur, kita akan merasa hati kita gembira. Nah, hati yang gembira itu adalah obat, ya. Kita tidak mudah terserang stres, penyakit, sakit kepala, sakit perut, diare, apalagi itu banyak itu, ya. Nah, karena apa? Karena kita bersyukur, ya. Karena efek kejiwaan, efek psikologis itu juga pengaruh kepada efek tubuh, ya. Ada pengaruhnya. Kalau kita stres, ada mungkin dari kalian yang langsung sakit perut, ya, mau ujian sakit perut atau mau ujian pusing, puyeng-puyeng. Nah, itu karena efek psikologis. Nah, cara pandang yang sehat terhadap hidup dengan rasa syukur tadi itu pengaruh ke dalam tindakan, ke output kita, kita bisa bahagia, dilihat orang seneng, orang deket kita tuh seneng, nggak anti, nggak alergi, ya. Dia lagi, malas mending aku minggir. Nah, itu kan malah repot, gitu. Kita tidak menjadi garam dan terang dunia kalau kata Yesus. Tapi kalau hidup kita penuh rasa syukur, kita ceria, maka orang-orang di sekitar kita itu akan, oh iya ya,
dia punya positive vibes untuk kita. Dia punya energi yang positif untuk kita. Dia bisa nyemangatin kita, dia bisa memberi harapan kepada kita, dia bisa mendukung, dia bisa menyupport kita, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, sebagai orang beriman, seharusnya kita melihat bahwa hidup ini merupakan anugerah Tuhan ya. Tadi berkaitan dengan bahasa kerennya adalah providensia Dei, penyelenggaraan ilahi gitu. Jadi sudah dikasih, sudah diselenggarakan, sudah dibimbing, sudah di treatment, sudah di dibimbing oleh Allah. Ya disyukuri, ya. Nah, hidup yang kita alami apapun keadaannya sesungguhnya merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Tuhan. Enggak bisa gitu, Pak. Pandemi kok cinta Tuhan? Mana buktinya ya? Ini banyak orang sengsara ini. Nah, tugas kita salah satunya adalah menemukan ya. Bapak sudah menemukan mungkin sedikit maknanya ya. Apa itu? Nah, kalian bisa kontak pribadi ke Bapak ya. Tapi saya sudah menemukan sedikit makna dari pandemi. Makna untuk hidup kita. Sedikit, dan itu cukup untuk membuat saya bahagia mungkin. Senanglah setidaknya ya. Coba kalian temukan ya. Dalam situasi yang paling terpuruk, yang paling tidak menyenangkan, kita ditantang untuk mewujudkan rasa syukur ya. Thanks, terima kasih ya. Itu menjadi kalimat yang langka ya. Kalau kalian ingat berita kapan hari itu ya, kalian pasti tahu Sri Sultan ya, Raja Mataram di Jogja ya, Raja Mataram Jogja itu punya putri, dan putrinya itu ke Jakarta, dan bahkan apa, ketika di Jakarta putri Sri Sultan itu mengucapkan terima kasih gitu, lalu orang Jakarta itu banyak yang bilang ini orang gila, ngapain terima kasih sama, waktu itu dia dalam situasi dia ke mall, lalu ada valet parking ya. Valet parking itu kita bawa mobil tapi kita minta tolong orang untuk parkirin gitu, lalu dia bilang terima kasih Pak gitu. Lalu orang menatap dengan keheranan, lah ngapain, itu kan udah tugas dia. Tetapi satu hal yang baik dari kisah ini adalah seringkali kita lupa untuk berterima kasih kan. Itu sederhana, tetapi siapapun kita sebetulnya seharusnya punya rasa terima kasih. Entah kepada sesama kita, kepada alam, kepada hewan, kepada tumbuhan yang ada, pun juga kepada Sang Pencipta. Selayaknya manusia bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepadanya. Nyanya huruf besar ya, kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta yang terutama. Karena kita ada itu bukan atas kemauan kita ya. Kalian pernah nggak minta dilahirin ya? Aku mau dilahirin dong, kan nggak pernah. Nah, dengan segala kekayaan pengalaman hidup yang ada ya, kita terima, kita syukuri, kita petik maknanya, yang jelek kita buang, yang baik kita ambil. Begitu teman-teman itu. Dikit lagi nih. Nah, ini teksnya kita baca bersama. Ini dikit ini. Ya, cuma 2 ayat. Ini kisah Paulus ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat ya. Ini ceritanya, kisah ini adalah Paulus tuh sharing dalam suratnya kepada umat di Korintus. Ya, Korintus itu kota, sampai sekarang masih ada. Dan itu kota pelabuhan yang besar, kayak Singapura bayangannya lah. Lalu Paulus ini sharing, aku tuh udah masuk penjara, udah pernah kelaparan, sudah pernah ditolak orang, sudah pernah macam-macam, ya, dilempari batu, pernah dituntut ke pengadilan. Paulus itu pernah ke pengadilan ya, naik banding bahkan. Karena apa? Karena dia dianggap membuat makar atau kerusuhan. Nah, dalam kegalauan, dalam kebimbangan, kegelisahan, dia putus asa, nggak tahu mau ngapain, dia bermenung. Ya, ini maksudnya apa tuh ini? Lalu dia menuliskan kisah permenungannya itu di dalam surat kepada jemaat di Korintus, yang dalam kalimat ini bisa kita lihat ya. Dia merasakan Tuhan berbicara begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau
kita sudah merasa lebih, kita sudah merasa cukup, ya sudah, kuasa Tuhan tidak berdaya guna, nggak kerasa gitu loh. Ya, dalam kelemahanlah kuasa kita menjadi sempurna. Gampang, contoh paling gampangnya gini, bagi kalian yang suka kerokan ya, tahu kerokan kan ya, kerok itu ya. Nah, itu paling enak kalau masuk angin. Kalau lagi sakit, coba kalau nggak sakit dikerokin sakit, gitu. Tapi kalau masuk angin ada kelegaan, wah enak, lebih ringan, lebih enteng mungkin ya. Ini contoh singkat ya. Nah, Paulus merasakan seperti itu dalam kelemahan, dalam kebimbangan, seluruh pengalaman dia ditolak sana sini, dia numpang sana sini, dia pernah kelaparan, dia pernah terdampar, dia pernah digigit ular kobra di Malta. Kalau kalian lihat itu, pokoknya Paulus ini macam-macam lah pengalaman itu. Tapi orang ini hebat itu ya, dalam kesendiriannya dia masih bisa bermenung, dan permenungannya dituliskan kepada jemaat di Korintus yang salah satu bunyinya seperti ini ya. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ini aneh ya, lemah kok bisa kuat ya. Istilahnya itu paradoks gitu ya. Berlawanan, loh lemah kok kuat. Tapi dalam pengalaman Paulus, nyata itu. Ketika dia lemah, dia mengandalkan kepada Tuhan, maka dia merasa kuat ya. Dia pernah berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya ya. Show qui credidi, bahasa Latinnya ya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, dia sudah tahu kepada siapa dia percaya. Nah, sudah tadi kembali ke pembahasan awal kita, let it go. Soundtracknya Frozen ya. Eh, ada pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan, ya diserahkan. Ada pengalaman hidup yang mengenakkan, dia serahkan. Dia merasa punya kemampuan untuk beretorika, berkhotbah, dikembangkan. Tapi dia juga punya kelemahan. Dia galau, dia sedih. Ya, dia juga menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah permenungan ini. Ya, ayat yang singkat, 2 ayat, tetapi cukup mengena ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, dan jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, oke. Kita seringkali memandang keterbatasan dan kekurangan kita. Kita mengeluh atas kelemahan atau sesuatu yang tidak kita punya, sementara mengabaikan kelebihan kita dan melupakan segala yang kita punya. Padahal kelemahan, keterbatasan, kekurangan, bahkan ketidaklengkapan kita secara fisik sekalipun dapat dipergunakan Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Nanti kita akan menyaksikan dalam beberapa video ya, orang-orang yang kalau dilihat tuh lemah secara fisik, tetapi wow, karya-karyanya luar biasa ya. Nah, segala sesuatu yang ada pada diri kita sejatinya dapat dipakai untuk hal-hal yang baik dan luar biasa, seperti pengalaman hidup Paulus ya. Kalau kalian mau punya waktu selo, mau ngulik-ngulik Paulus ya, kalian baca Kisah Para Rasul dan kitab-kitab setelahnya. Itu seperti novel ya, dan itu sangat menarik bagaimana Paulus tuh dimacam-macami dan dia tetap ada dalam keadaan seperti itu. Itu kalau mungkin tidak banyak orang seperti Paulus ya, yang dalam segi yang lain dia ngeyel, dia keras kepala, tapi dalam segi yang lain dia berani untuk let it go. Ya, terakhir, ya ini bentuk-bentuk rasa syukur ya. Yang pertama jelas, sudah pasti doa lah ya, karena doa itu komunikasi kita kepada Allah. Ya, kita ngomong kepada Allah. Kalau kita mau terima kasih tapi kita nggak ngomong ke orangnya, bisa sih lewat tindakan, lewat perbuatan, tetapi tentu maksudnya tidak sampai mungkin ya. Jadi bentuk pertama adalah doa pribadi, doa bersama juga ya. Kita bersyukur kepada Allah ya lewat doa. Itu udah cara paling gampangannya, ya, cara paling ampuhnya ya. Tetapi doa pribadi bersama, ada ibadat, ada perayaan Ekaristi, macam-macam bentuknya itu doa ya. Tetapi tidak hanya berhenti pada ngomong terima kasih tok ya, tetapi kita mengembangkan kemampuan dan bakat yang kita miliki. Lebih daripada sekedar berterima kasih, kita mengembangkan kemampuan kita mengembangkan apa yang kita miliki, sehingga itu berguna setidaknya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Nah, ini keempat ini juga penting nih, mengubah keterbatasan menjadi peluang ya. Ada boundaries, ada batas, ada kerangkeng, ada tembok, tapi kita berani melompat, kita berani melampaui itu. Maka kalau kalian, ya kita semua sebetulnya berani
mengubah keterbatasan menjadi peluang itu akan sangat luar biasa ya, akan keren lah, akan menjadi orang yang out of the box ya. Lalu yang terakhir adalah ini berkaitan dengan poin keempat, menganggap tantangan sebagai pemicu yang mendorong kita untuk berkembang. Banyak kisah-kisah atlet ya, kalau kalian mengikuti kisah-kisah atlet yang menang di Olimpiade, Susi Susanti misalnya, atau yang kemarin baru meraih kejuaraan ya, ganda putri itu pasti ada keterbatasan. Ketika mereka masuk pelatnas, ketika mereka masuk klub, ketika mereka masuk ikut Olimpiade yang pertama kali, mungkin ada keterbatasan. Mungkin mereka merasa minder, mungkin mereka merasa tidak pede, tetapi mereka berani berjuang melawan itu dan mungkin di detik terakhir karena mereka berani, punya keberanian untuk melawan itu, yang mereka merasa mereka mendapat hasilnya ya. Karena apa? Karena tantangan tidak dilihat sebagai hambatan. Tantangan itu ada, rintangan itu ada ya. Ibarat kalau kalian berjalan di hutan naik gunung ya. Mungkin kalian ada yang sudah pernah naik gunung. Kalau kalian naik gunung itu pasti akan ada pohon yang melintang di tengah-tengah. Ya tinggal disingkirin ya, jangan mundur ke bawah. Kalau kalian udah sampai ke atas nih, mungkin tinggal 2 kilo lagi. Tapi kalian mundur hanya karena ada pohon yang membatasi, kayak repot itu. Padahal tinggal 2 kilo lagi, mungkin tinggal deket lagi lah sampai. Nah, yang perlu dilakukan apa? Bukan kembali, tetapi mengangkat batang pohon itu supaya batang pohon itu tidak menghalangi langkah kita untuk maju ke depan. Gitu guys ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu materi kita mengenai aku memiliki keterbatasan dan bersyukur ya. Jadi kalau di pembahasan yang pertama itu Bapak membahas mengenai aku punya kelebihan, di materi subbab yang selanjutnya ini kita gabungkan ya subbab kedua dan ketiga, aku memiliki kekurangan dan aku punya rasa syukur, sehingga dari pembahasan 1 dan 2 ini yang cukup padat ini, semoga kalian bisa mengambil maknanya, mengambil bukan hanya soal aku tahu secara kognitif, secara pikiran, tapi juga aku punya sikap hidup, punya sikap batin yang semoga bisa berdampak, punya output lebih baik. Gitu guys. Oke. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa dan dadah.